Sistem duplikasi tingkat dewa. Bab 281. Kejutan. Siapakah level 9 yang berhasil menembus menara bintang jatuh? Seharusnya Luo Qichen kan? Di antara para pejuang yang memasuki menara bintang jatuh kali ini, Luo Qichen menduduki peringkat tertinggi dalam daftar esensi mendalam. Tidak mungkin, meskipun Luo Qichen adalah salah satu dari 40 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam, kekuatannya hanya sangat dekat dengan alam laut asal. Tidak mungkin baginya untuk melawan prajurit realem laut asal di tingkat tahap esensi spiritual. Mungkinkah itu Lin Xuan? Sepertinya di menara bintang jatuh, selain Luo Qichen, pasti Lin Xuan kan? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Lelucon macam apa ini? Dia hanya seorang jenius dari domain kecil biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Lin Xuan harus menjadi seorang jenius top yang telah menyembunyikan identitasnya dan telah memasuki menara bintang jatuh. Ini satu-satunya penjelasan. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bisa mencapai level tertinggi menara bintang jatuh, level 9. Tak seorang pun dalam sejarah wilayah Mingchang yang pernah mencapai level 7 atau lebih tinggi. Dan ini adalah level tertinggi. Sebagai perbandingan, jarak di antara mereka sangat besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi tidak percaya. Hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Meskipun pikiran mereka sudah pulih, mereka masih belum tenang sedikit pun. Dan dengan pengetahuan mereka tentang ekspedisi di Menara Bintang Jatuh, mereka yang berhasil mencapai tingkat ke-6 setidaknya harus menjadi prajurit tingkat 3. Bahkan Zhang Xin dan Su Han Suang, 2 dari 50 jenius teratas dalam daftar peringkat Xuan Yuan, terhenti di lantai 6. Ini menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Adapun kesulitan mencapai level 9, itu di luar imajinasi mereka. Diperkirakan bahwa bahkan seorang pejuang tahap esensi spiritual yang bisa melawan seorang pejuang alam laut asal memiliki persyaratan terendah. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semakin terkejut. Namun, sangat jarang bagi seorang pejuang tahap esensi spiritual untuk melawan seorang pejuang alam laut asal. Dengan kata lain, tidak banyak dari mereka yang mampu melakukan hal ini. Hal semacam ini, seorang jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat teratas di negara bagian Fengwu tidak akan bisa datang ke wilayah tengah biasa seperti wilayah Mingchang. Semua orang juga bingung, menebak siapa yang berhasil menembus ke level 9. Luo Qichen adalah orang yang menduduki peringkat teratas peringkat Xuan Yuan. Secara teoritis, itu seharusnya dia. Tapi Luo Qichen hanya berada di 40 besar daftar esensi mendalam, di posisi ke-30. Bahkan jika dia berada di tahap esensi spiritual akhir, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan pejuang alam laut asal di tingkat tahap esensi spiritual. Semua orang melenyapkannya, hanya ada satu orang yang tersisa. Lin Xuan, yang telah keluar dari domain matahari terik, memamerkan keahliannya di pesta ulang tahun Niyongchang. Namun, tidak ada yang berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Lin Xuan hanyalah seorang pria yang berasal dari domain kecil biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Setidaknya, sebelum mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya, tidak peduli berapa banyak bukti yang mereka miliki. Mereka menduga ada seorang jenius top yang menyembunyikan identitasnya dan memasuki menara bintang jatuh. Itu pasti. Adegan ini mengejutkan orang lain di kerumunan, termasuk Niyongchang, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan mereka yang pernah berinteraksi dengan Lin Xuan. Namun, mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan telah berhasil mencapai level 9. Demikian pula, di luar perisai cahaya transparan, di gurun pasir hitam, anggota negara besar 3 negara besar, Tuan Ni, dan 3 lainnya prajurit tahap transformasi kristal, semuanya tertegun untuk waktu yang lama. Mereka tidak berani menebak siapa yang berhasil menembus level 9 di Menara Bintang Jatuh. Bahkan Chen Tua, yang mengundang Luo Qichen dan 3 jenius lainnya, juga sama. Karena ini terlalu mengejutkan, saat ini, mata semua orang terfokus pada level 9. Sedangkan untuk level 7, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka hanya melihatnya sekilas sebelum mengabaikannya. Karena kesenjangan antara level 7 dan level 9 terlalu besar. Terlebih lagi, ada seseorang yang berhasil mencapai level 7 sebelumnya, dan ini telah menyebabkan keributan besar. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka menjadi jauh lebih tenang. Namun, belum 1 menit pun berlalu. Tiba-tiba, seruan alarm terdengar. Lihat, level 7 ke 9 sudah gelap. Suaranya tidak nyaring, tapi menyebar dalam suasana sunyi. Hampir semua mata beralih ke level 7. Lampu di level 7 meredup. Mata semua orang terfokus pada level 8. Mereka ingin melihat apakah ada yang telah mencapai level 8.
Namun, level 8 masih redup. Sepertinya seseorang telah tersingkir. Semua orang memikirkan diri mereka sendiri. Semangat mereka terangkat, dan mata mereka beralih ke pintu masuk menara bintang jatuh. Siapa yang tersingkir? Pria ini telah berhasil mencapai level 7. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan jenius tak tertandingi yang berhasil mencapai level 9. Namun, dia masih sangat luar biasa, karena dia telah memecahkan rekor menara bintang jatuh selama 100 tahun. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya putih keluar dari pintu dan mendarat di tanah, berubah menjadi sosok berbaju putih. Namun, sejumlah besar darah telah menodai sosok putih ini, yang mengurangi auranya lebih dari setengahnya. Dia sudah terluka parah. Namun, ketika semua orang melihat wajah sosok berpakaian putih ini, mereka berhenti sejenak dan rasa tidak percaya melintas di mata mereka. Orang yang dipindahkan, secara mengejutkan, adalah salah satu dari 3 ahli kebanggaan surga. Namun, dia adalah jenius terkuat, Luo Qichen, yang berada di peringkat 40 besar daftar Xuan Yuan. Melihat perubahan di menara bintang jatuh, Luo Qichen telah menembus ke level 7. Namun dia tersingkir dalam waktu kurang dari 1 menit. Meskipun dia tidak buruk, dia jauh lebih kuat dari orang-orang di tempat kejadian. Namun, dibandingkan dengan orang yang telah memimpin menuju level tertinggi, yaitu level 9, keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Meskipun semua orang sudah menduganya, mereka tetap tidak percaya saat melihatnya. Bahkan mereka merasa sedikit kecewa. Luo Qichen, sebaliknya, memiliki senyuman di wajahnya ketika dia diteleportasi. Meskipun dia adalah seorang level 7 dan memiliki lusinan boneka spiritual yang mengelilinginya, dia hanya mampu menahan 3 serangan sebelum mati. Saat ini, dia terluka parah. Namun, dia telah melewati lantai 6 dan mencapai level 7. Dia tahu bahwa rekor tertinggi di wilayah Mingchang ada di lantai 6. Dia telah memecahkan rekor wilayah Mingchang selama 100 tahun. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa kali ini dialah satu-satunya yang berhasil menembus level 7. Dia masih menjadi orang nomor 1 di tempat itu. Luo Qichen memiliki senyuman dingin dan arogan di wajahnya. Dia siap menerima pemujaan, rasa hormat, dan pujian yang tiada habisnya. Dia melihat sekeliling, namun hasilnya berbeda dari yang dia bayangkan. Penonton hanya sedikit terkejut dan kecewa. Semakin banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke menara bintang jatuh. Segera, jantung Luo Qichen berdetak kencang saat firasat buruk muncul di hatinya. Mungkinkah seseorang juga berhasil menembus level 7 di menara bintang jatuh? Luo Qichen tidak percaya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat level 7 redup. Namun di saat berikutnya, dia mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke titik tertinggi. Luo Qichen tercengang. Dia menganggapnya sulit dipercaya. Bab 282. Aku akan membunuhmu. Seseorang telah menembus ke level 9? Bagaimana ini mungkin? Luo Qichen melihat ke arah cahaya di level 9 di menara bintang jatuh. Matanya langsung melebar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai level 7. Terlebih lagi, dia tersingkir begitu dia memasuki level 7. Bisa dibayangkan betapa sulitnya melewati ujian di menara bintang jatuh. Tapi sekarang, seseorang telah berhasil menembus level 9. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Awalnya, dia mengira dialah yang bisa bertahan hingga akhir. Kemudian dia ingat bahwa ketika dia tersingkir, yang lain menatapnya dengan kekecewaan di mata mereka. Perubahan sikap mereka terhadapnya membuat Luo Qichen agak tidak bisa menerimanya. Luka-lukanya sudah sangat serius sejak awal. Kemudian, esensi spiritual dalam tubuhnya mulai kacau. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, dia terjatuh ke tanah. Semua orang di sekitar memandang Luo Qichen. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mata mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Pada akhirnya, Lin Xuan mengungguli Luo Qichen, yang percaya dia bisa bertahan. Terlebih lagi, dia terjatuh saat berada di level 7. Bukankah ketahanan mentalnya sedikit terlalu lemah? Apakah dia layak menjadi seorang jenius terbaik? Semua orang memasang ekspresi kecewa di wajah mereka. Tidak jauh dari situ, Zhang Xin dan Su Han Suang sedang duduk bersila di tanah kosong. Mereka melihat pemandangan Luo Qichen jatuh ke tanah dan menunjukkan sedikit senyuman. Luo Qichen, dia berada di peringkat 40 besar daftar Xuan Yuan, sepertinya dia tidak lebih kuat dari kita. Dibandingkan dengan jenius tak tertandingi yang berhasil menembus level 9 di Falling Star Tower, dia masih jauh. Mereka semua menertawakan Luo Qichen. Awalnya, mereka mengira orang yang berhasil menembus level 9 adalah Luo Qichen.
Saat itu, mereka sangat terkejut. Mereka baru menerobos ke lantai 6 ketika dihentikan. Jika Luo Qichen berhasil menembus level 9, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mereka merasa jarak antara mereka dan Luo Qichen tidak terlalu besar. Setelah Luo Qichen tersingkir, mereka mengetahui bahwa dia baru menembus ke level 7. Dia hanya level 1 lebih tinggi dari mereka. Selanjutnya, dia tersingkir dalam waktu kurang dari 1 menit. Kesenjangan di antara mereka tidak terlalu besar. Ketika mereka memikirkan hal ini, suasana hati mereka langsung menjadi sangat baik. Namun mereka tahu bahwa Luo Qichen selalu sombong dan sombong. Selain para jenius yang lebih kuat darinya, dia tidak akan menaruh perhatian pada seniman bela diri biasa. Selain itu, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang lebih kuat darinya. Jika kekuatan lawannya jauh lebih rendah darinya, dia akan memikirkan cara untuk menghancurkannya. Namun, orang-orang di wilayah Mingchang kini telah melampauinya. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu, itulah sebabnya dia bereaksi seperti itu. Namun, keduanya tidak tahan lagi dengan Luo Qichen. Hanya saja Luo Qichen berasal dari sekte King Essence yang sangat kuat, dan dia lebih kuat dari mereka. Itu sebabnya mereka harus menelan amarah mereka. Pada saat ini, setelah mereka melihat Luo Qichen tersingkir, senyum bahagia muncul di wajah mereka. Dengan sangat cepat, Luo Qichen bangkit. Ekspresinya sangat suram. Serangan balik ini tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Hanya saja dia tidak bisa menerima hasil ini di dalam hatinya. Saat ini, dia bisa merasakan tatapan mengejek di sekelilingnya. Setelah mendengar diskusi di antara orang banyak, ekspresinya menjadi semakin suram. Lalu dia berjalan ke samping dan duduk. Dia mengambil pil obat dan menelannya. Matanya menyapu menara bintang jatuh level 9, dan jejak kekejaman melintas di matanya. Biarkan saya melihat siapa Anda sebenarnya. Saya akan membunuhmu. Menurut Luo Qichen, karena pria inilah dia kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana wilayah tengah biasa dapat memupuk seorang jenius yang begitu kuat? Dia pasti menggunakan semacam metode curang untuk menembus level 9. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa prajurit biasa dari wilayah tengah lebih berbakat darinya. Pada saat ini, hati Luo Qichen dipenuhi dengan kebencian. Sayangnya, Luo Qichen tidak mengetahuinya. Karena pikirannya yang sempit itulah dia menyebabkan kematiannya sendiri. Selain itu, dia juga mempengaruhi faksi dari sekte Essence King, menyebabkannya menurun. Di luar perisai cahaya transparan, di gurun pasir hitam, para anggota negara-negara besar, para petinggi dari 3 negara besar, serta Nisyong dan 2 prajurit tahap transformasi kristal lainnya, semuanya terkejut. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar kembali. Chen Tua, 3 orang jenius yang kamu undang tidaklah buruk. Masih ada 1 orang yang bisa menembus level 7. Dia telah memecahkan rekor wilayah Mingchang selama 100 tahun. Di wilayah keluarga kerajaan Mingchang, Nisyong memandang Chen Tua, yang berada di wilayah sekte pemisahan gunung, dan berkata kepadanya, meskipun kata-kata ini tampak seperti pujian, sarkasme di dalamnya tidak mungkin lebih jelas lagi. Pada saat ini, Nisyong mengungkapkan sedikit senyuman. Kinerja ketiga jenius ini jauh lebih buruk dari yang dia duga. Sebagai 50 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam, Zhang Xin dan Su Han Suang tersingkir di lantai 6. Luo Qichen menduduki peringkat lebih tinggi lagi, di 40 besar. Meskipun dia telah memecahkan rekor 100 tahun di wilayah Mingchang, dia hanya memecahkan level 7. Setelah itu, dia berhenti kurang dari 1 menit sebelum dia tersingkir. Sebaliknya, di antara para jenius yang diundang oleh keluarga kerajaan Mingchang, Lin Xuan masih berada di menara bintang jatuh. Ini sudah jauh lebih baik daripada Mountain Split Sect. Mereka sudah lebih kuat dari Mountain Split Sect. Nisyong sangat senang. Adapun pria yang masih di level 9, dia tidak yakin apakah dia Lin Xuan atau bukan. Saat ini, di menara bintang jatuh, hanya level 3 sebelumnya dan level tertinggi 9 yang masih bersinar. Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan dalam arai roh ilusi. Entah itu kekuatan, bakat, atau potensinya, dia jauh lebih kuat dari Zhao Wenxing dan yang lainnya. Bahkan Zhao Wenxing dan yang lainnya hanya berhasil mencapai tingkat kelima. Tidak mungkin Lin Xuan lebih rendah dari mereka. Pada saat ini, di atas level kelima, satu-satunya cahaya berada di level 9. Secara teoritis, orang yang berada di level 9 adalah Lin Xuan. Tapi ini terlalu mengejutkan. Bahkan dengan segala macam bukti di depannya, dia tidak dapat mempercayainya sebelum dia melihatnya dengan matanya sendiri. Di wilayah sekte Mountain Split, Chen Tua mendengar kata-kata Nisyong, tapi tidak ada jawaban. Dia melihat ke dalam perisai cahaya transparan dengan ekspresi suram.
Awalnya, penampilan Zhang Xin, Su Hansuang, dan Luo Qichen tidak buruk. Tapi kali ini, seorang jenius tak tertandingi muncul entah dari mana. Dia sebenarnya telah menembus ke level 9. Bab 283. Hanya satu orang yang tersisa. Lin Xuan telah jauh melampaui 3 orang jenius yang dia undang. Bahkan Luo Qichen, yang berada di peringkat 40 besar daftar Xuan Yuan, jauh lebih rendah darinya. Sebagai perbandingan, penampilan Luo Qichen dan 2 lainnya tampak sangat biasa. Ini setara dengan dia dan Sekte Mountain Split kehilangan muka. Ekspresi Chen tua suram dan wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Meski begitu, dia tidak percaya bahwa Lin Xuan, yang diundang oleh keluarga kerajaan Mingchang ke Menara Bintang Jatuh, akan menjadi orang yang mencapai level 9. Bahkan Luo Qichen tersingkir dalam waktu kurang dari 1 menit. Bagaimana seorang prajurit junior dari domain kecil biasa bisa menembus ke level 9? Dia tidak akan mempercayainya, apapun yang terjadi. Para anggota rumah Feng Ming terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka menatap Menara Bintang Jatuh level 9, yang benar-benar kosong. Penekanan matahari terbit, injakan naga, Lin Xuan memegang pedangnya dan menebasnya. Bilah cahaya yang sepertinya mampu menekan langit terbang keluar dan dihancurkan ke arah sejumlah besar boneka spiritual di depannya. Tangan kirinya berubah warna menjadi emas dan ditutupi sisik emas. Energi mengerikan menyebar, menciptakan lapisan riak yang terlihat. Dia melayangkan pukulan. Kekuatan tinju berubah menjadi naga ki, aumannya mengguncang kehampaan, dan ia bergegas menuju semua boneka spiritual. Suara ledakan yang mengerikan terus terdengar. Lusinan boneka spiritual diledakkan atau dicabik-cabik. Ledakan ini saja sudah cukup untuk melukai seorang prajurit tahap esensi spiritual akhir. Dampak dari ledakan tersebut bahkan bisa melukai seorang prajurit tahap esensi spiritual akhir. Bisa dilihat betapa dahsyatnya pertarungan itu. Kekuatannya sebenarnya telah melampaui tahap esensi spiritual dan mencapai alam laut asal. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia terus melancarkan serangan mengerikan pada boneka spiritual di depannya. Sepertinya dia tidak menggunakan energi sama sekali. Pada saat ini, kemampuan Lin Xuan tidak lagi berada di lapisan keempat tahap esensi spiritual tetapi pada tingkat kelima tahap esensi spiritual. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan itu cukup baginya untuk melawan prajurit level 3 alam laut asal. Dia bahkan bisa mengalahkan prajurit level 3 alam laut asal. Semua boneka spiritual telah mencapai puncak tahap esensi spiritual. Bersama dengan formasi pedang gabungan, mereka bisa melepaskan kekuatan alam laut asal level 3. Itulah mengapa sangat sulit bagi Lin Xuan untuk menang. Namun, karena boneka spiritual terus-menerus dihancurkan dan dicabik-cabik, kekuatan formasi pedang gabungan menjadi semakin lemah. Jika dia bisa menyingkirkan semua boneka spiritual, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus level 9. Lagi, Lin Xuan tertawa keras dan bergegas menuju boneka spiritual. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan kekuatan penuhnya seperti ini. Lawan sebelumnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, dia merasa sangat nyaman bertarung melawan boneka roh dengan kekuatan penuh. Waktu perlahan berlalu saat Lin Xuan dan boneka spiritual lainnya bertarung. Setengah jam berlalu tanpa disadari. Selama periode waktu ini, selain Lin Xuan, yang masih bertarung di lantai 9, hanya 3 lantai pertama yang masih bersinar. Lampu di lantai lain semuanya redup. Ini berarti hanya 3 lantai pertama dan lantai 9 yang bisa dijelajahi orang. Namun, 3 lantai pertama meredup dari waktu ke waktu, menandakan bahwa seseorang telah tersingkir. Semua orang di alun-alun memperhatikan perubahan di Menara Bintang Jatuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir dari 3 lantai pertama. Mata semua orang terfokus. Tebakan di benak mereka menjadi semakin pasti. 1/4 jam berlalu. Cahaya putih keluar dari gerbang utama Menara Bintang Jatuh dan berubah menjadi seorang pemuda dengan penampilan dan aura biasa. Pada saat yang sama, 3 lantai pertama telah meredup sepenuhnya dan tidak ada lagi cahaya. Hanya lantai 9 Menara Bintang Jatuh yang masih menyala. Pada saat ini, hanya 1 prajurit yang memasuki Menara Bintang Jatuh yang belum tersingkir. Yang tersisa adalah Lin Xuan. Mata semua orang langsung melebar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, semua orang yang hadir akhirnya bereaksi dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saya tidak menyangka bahwa orang yang membobol Menara Bintang Jatuh bukanlah Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang, tetapi Lin Xuan dari domain Matahari Terik. Belum tentu, dia mungkin seseorang yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Bagaimanapun,
Saya tidak percaya bahwa Lin Xuan adalah jenius tiada taraf yang berhasil mencapai lantai 9 menara bintang jatuh. Tahukah kamu bahwa banyak pahlawan hebat yang berlatar belakang biasa-biasa saja? Misalnya, 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Tianyuan pernah mendominasi benua Dongyuan, namun ia hanyalah seorang budak. Tidak bisakah domain kecil biasa melahirkan orang-orang jenius yang tiada taranya? Cakrawala Anda terlalu sempit. Anda benar. Dalam sejarah memang banyak sekali tokoh-tokoh besar yang berasal dari keluarga biasa. Tapi saya tidak percaya hal seperti ini akan terjadi di depan kita. Mari kita lihat hasilnya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya masih tidak percaya Lin Xuan bisa mencapai lantai 9. Saya masih berpikir bahwa orang yang berhasil mencapai lantai 9 adalah Lin Xuan. Menurutku skor Xing Sun Domain benar-benar akan meningkat. Benar sekali, jika orang yang berhasil mencapai lantai 9 benar-benar Lin Xuan, maka dia mungkin berada di peringkat 20 besar kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Bahkan jika Lin Xuan tidak melakukan apapun, reputasinya cukup untuk memungkinkan domain matahari terik memperluas kekuatannya. Semua orang mendiskusikannya dengan penuh semangat. Mereka melihat ke lantai 9 menara bintang jatuh dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang masuk ke lantai 9 bukanlah Luo Qichen, tetapi Lin Xuan dari domain matahari terik. Luo Qichen, yang berada di peringkat 40 besar daftar Xuan Yuan, hanya bisa mencapai lantai 6. Setelah dia berhasil mencapai lantai 7, dia tersingkir dalam waktu kurang dari 1 menit. Dari sini terlihat betapa sulitnya mencapai lantai 9. Lin Xuan tidak hanya berhasil mencapai lantai 9 tetapi juga tinggal di sana selama lebih dari setengah jam. Ini juga menunjukkan bahwa Lin Xuan memiliki bakat dan potensi yang sangat kuat. Bakat dan potensi seperti itu termasuk yang terbaik di seluruh negara bagian Fengwu. Lin Xuan benar-benar bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Semua orang memandang ke lantai 9 dengan antisipasi. Meskipun ada bukti konklusif di depan mereka, masih ada beberapa yang tidak mau percaya bahwa orang yang berhasil mencapai lantai 9 adalah Lin Xuan. Hal ini terlalu tidak masuk akal. Hal ini praktis telah mematahkan pemahaman mereka. Kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak peduli berapa banyak bukti yang mereka miliki, mereka tidak akan berani percaya bahwa Lin Xuan telah berhasil mencapai lantai 9. Bab 284, Telur Mati. Di tengah kerumunan, Zhang Yuchen berdiri terpaku di tanah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Ni Yongchang, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan para jenius top lainnya di wilayah Mingchang semuanya terkejut dengan fakta ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka pernah bertemu Lin Xuan sebelumnya, mereka tahu bahwa bakat Lin Xuan telah melampaui bakat mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa bakat dan potensi Lin Xuan telah mencapai tingkat setinggi itu. Tidak hanya melebihi ekspektasi mereka, tetapi juga jauh melebihi imajinasi mereka. Dia sebenarnya telah mencapai level 9 di Menara Bintang Jatuh. Ini adalah level yang bahkan tidak berani mereka impikan. Ini adalah level yang melampaui Luo Qichen, yang merupakan salah satu dari 40 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam. Dia juga menjadi salah satu jenius terbaik di seluruh negara bagian Fengwu. Dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Zhang Xin dan Su Han Suang, yang duduk di sebelahnya, juga terkejut. Namun, wawasan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan murid junior dari 3 kekuatan besar. Meski terkejut, mereka tidak seterkejut yang lain. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang jenius seperti itu di sekitar wilayah Mingchang. Dalam 3 tahun terakhir, banyak sekali orang jenius yang muncul entah dari mana. Bahkan wilayah Mingchang biasa di wilayah tengah telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Sungguh layak disebut peristiwa akbar 1000 tahun lagi. Kali ini, kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam belasan hari lagi akan menarik. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keduanya berdiskusi dengan suara pelan, dan ada sedikit senyuman di wajah mereka. Mereka tidak terkejut bahwa seorang jenius yang tiada taranya seperti Lin Xuan akan muncul dari wilayah Mingchang di wilayah tengah. Tidak jauh dari situ, Luo Qichen tetap diam. Dia menatap Menara Bintang Jatuh level 9, matanya berkedip dengan niat membunuh yang kuat. Jadi dia adalah pria dari domain kecil biasa. Beraninya dia mempermalukanku seperti ini? Saya akan membunuh kamu, biarpun Anda bisa mencapai level 9 dan memiliki bakat serta potensi yang tiada taraf. Lalu bagaimana? Anda hanyalah seorang jenius yang belum dewasa. Jika kamu mati,
kamu tidak akan ada nilainya. Juga, harta yang kamu peroleh dari menara bintang jatuh akan menjadi milikku. Pada saat yang sama, keserakahan muncul di matanya. Dia baru saja melewati lantai 6, dan dia sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh menara bintang jatuh. Terlepas dari apakah Lin Xuan telah menembus ke level 9 atau tidak, Lin Xuan pasti telah menembus ke level 8. Dia tidak bisa membayangkan betapa besarnya hadiahnya. Dia seharusnya menjadi orang yang mendapatkan harta itu. Mereka yang berasal dari domain kecil biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Pada saat ini, Luo Qichen sedang menatap menara bintang jatuh dengan penuh perhatian. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan keserakahan. Setelah setengah jam perawatan, sebagian besar lukanya sudah pulih. Setelah Lin Xuan diteleportasi, dia akan segera bergegas maju dan membunuhnya. Dia akan merebut harta karun itu. Dia kemudian akan menyingkirkan Lin Xuan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Dalam sudut pandangnya, seorang jenius dari wilayah kecil biasa yang belum tumbuh dewasa tidak akan pernah bisa menandinginya. Kali ini, dia memiliki keyakinan mutlak. Sayangnya, Luo Qichen terlalu sombong. Dia tidak tahu bahwa dia akan mati karena ini. Di luar perisai cahaya transparan, di gurun pasir hitam, mata semua orang terfokus pada level 9 di menara bintang jatuh. Mereka berdiri di sana dengan linglung, dan suasana benar-benar sunyi. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Level nomor 1 adalah 9 di menara bintang jatuh. Ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar. Lin Xuan masih bertarung dengan semua boneka spiritual, menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan apapun. Dia tidak tahu bahwa dunia luar berada dalam kekacauan besar karena dia. Waktu perlahan berlalu, selusin menit berlalu, suara kain terkoyak terdengar. Cahaya pedang Lin Xuan merobek 10 boneka spiritual terakhir, mengubahnya menjadi ki spiritual langit dan bumi dan menghilang. Pada titik ini, Lin Xuan telah mengalahkan 256 boneka spiritual yang telah mencapai puncak tahap esensi spiritual di menara bintang jatuh. Lin Xuan telah menembus ke level 9 di menara bintang jatuh. Lin Xuan menghela nafas panjang, dan sedikit senyuman melintas di matanya. Saya akhirnya menyingkirkan semuanya. Dia melihat kehampaan di depannya, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Level 8 telah menghadiahiku dengan mantra naga purba, salah satu dari 3 karya seni dewa pemurnian tubuh yang hebat. Harta karun apa yang akan diberikan pada level 9? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Segera setelah itu, gelombang energi melanda. Dia melihat sebuah kotak besar yang panjangnya beberapa meter dan tampak seperti batu giok puluhan meter di depannya. Apakah hadiahnya kali ini begitu besar? Mata Lin Xuan berbinar saat dia berjalan mendekat. Dia dengan lembut mengerahkan kekuatannya, dan tutup kotak giok terbuka. Harta karun di dalamnya juga muncul di hadapannya. Namun, ekspresi Lin Xuan membeku. Apa? Hadiah satu telur? Di dalam kotak besar itu terdapat telur besar berbentuk oval yang panjangnya lebih dari 2 meter. Secara logika, hadiah di menara bintang jatuh jauh lebih berharga daripada level 1. Level 8 menghadiahkan salah satu dari 3 seni dewa pemurnian tubuh, mantra naga purba, serta garis besar umum dan informasi yang relevan. Mungkinkah telur putih besar ini lebih berharga? Lin Xuan juga memiliki beberapa keraguan. Tapi di saat berikutnya, Lin Xuan tercengang. Dia melihat beberapa baris kata-kata kecil muncul di kehampaan di depannya. Binatang iblis, atribut naga, level, bakat. Bakat, 3 baris kata kecil sederhana membentuk panel atribut telur putih besar. Mata Lin Xuan menyapunya, tapi dia berdiri terpaku di tempat, hatinya sangat terguncang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ini telur naga? Lin Xuan tidak bisa tidak terkejut, dan dia memiliki senyuman di wajahnya. Jika ini adalah telur naga, itu bagus sekali. Di benua Tianyuan, selama ada kata naga di dalamnya, segalanya akan jauh lebih berharga. Belum lagi telur naga yang bisa menetaskan naga sejati. Bahkan naga sejati yang baru lahir mungkin memiliki kekuatan setingkat raja atau bahkan setingkat kaisar. Jumlah ini cukup untuk mendominasi seluruh benua Dongyuan. Namun, Lin Xuan dengan cepat menjadi tenang. Karena dia bisa merasakan bahwa telur putih besar ini tidak memiliki kekuatan hidup sedikitpun. Jadi itu adalah telur mati? Aku tahu itu. Bagaimana menara bintang jatuh bisa memberikan telur naga sebagai hadiah? Lin Xuan mengeluh dalam hatinya. Setelah itu, dia menutup penutupnya. Dia kemudian menempatkan telur naga dan kotak besar itu di dalam cincin penyimpanan khusus. Meskipun itu adalah telur mati, itu masih sangat berharga jika menyangkut naga sejati. Jika dia memanfaatkannya dengan baik,
basis budidayanya kemungkinan besar akan lebih tinggi, dan bakat serta potensinya akan meroket. Ini juga sepadan dengan imbalan berada di level 9 Menara Bintang Jatuh. Lin Xuan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Sekarang, saya telah menembus ke level 9 di Menara Bintang Jatuh. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Namun, saya harus berhati-hati. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tahu bahwa keterkejutan yang dia timbulkan ketika dia mencapai level 9 terlalu besar. Meskipun dia bisa mendapatkan poin energi dalam jumlah besar, di saat yang sama, itu juga akan memberinya masalah yang tak ada habisnya. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang sebanding atau latar belakang yang cukup kuat. Namun, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia sudah punya cara untuk menghadapinya. Pada saat berikutnya, Lin Xuan terbungkus dalam cahaya putih dan menghilang dari Menara Bintang Jatuh level 9. Bab 285, Membunuh dengan satu pukulan. Di luar Menara Bintang Jatuh, di alun-alun dan di gurun pasir hitam di luar perisai cahaya transparan, semua orang memperhatikan situasi di level 9 di Menara Bintang Jatuh. Tiba-tiba, lampu di level 9 meredup. Semangat semua orang terangkat, dan mata mereka beralih ke pintu masuk Menara Bintang Jatuh. Ini berarti orang yang berhasil mencapai level 9 akan diteleportasi keluar. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia sudah bisa dianggap sebagai jenius tiada taraf di seluruh negara bagian Fengwu. Semua orang ingin melihat siapa prajurit level 9 ini. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh kurus keluar dari pintu. Dia tidak diteleportasi. Metode yang sangat berbeda berarti dia luar biasa. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat wajah yang sangat tampan. Itu adalah Lin Xuan. Hampir semua orang kaget. Hati mereka tenggelam dalam keterkejutan yang tak berkesudahan. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Jenius tak tertandingi yang berhasil mencapai level 9 di Falling Star Tower adalah Lin Xuan. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya di depan bukti yang kuat. Lin Xuan berasal dari domain kecil biasa seperti domain matahari terik. Dia tidak memiliki sumber daya budidaya yang memadai atau seni bela diri tingkat tinggi, tetapi dia mampu mencapai tingkat tersebut. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan potensi Lin Xuan. Dia sudah jauh melampaui semua orang di wilayah Mingchang di wilayah tengah. Di seluruh negara bagian Fengwu, dia mungkin bisa menduduki peringkat teratas. Reputasinya sebagai seorang jenius yang tiada taranya layak untuk namanya. Bakat dan potensi Lin Xuan mengejutkan semua orang. Tapi saat ini, tawa dingin terdengar. Lin Xuan, kamu akhirnya keluar. Pergi ke neraka, semua harta karun yang kamu peroleh di Falling Star Tower kini menjadi milikku. Luo Qichen, yang sedang duduk bersila di sampingnya, tiba-tiba terbang menuju Lin Xuan dengan niat membunuh yang dingin. Pedang berharga di tangannya ditebas dalam sekejap. Tebasan jatuh dari awan. Lampu pedang hijau sepanjang beberapa lusin meter padam dengan suara keras. Pada saat yang sama, sebuah konsep dengan pemahaman tinggi dikeluarkan dari tubuh Luo Qichen. Kekuatan sinar pedang hijau juga meningkat secara eksponensial, seolah-olah itu akan membelah void, menghancurkan Lin Xuan. Luo Qichen tiba-tiba menyerang dengan pedangnya, tapi dia tidak menahan sama sekali. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya ingin membunuh Lin Xuan dengan satu serangan dan merebut harta karun yang diperoleh Lin Xuan sesegera mungkin. Setelah menebas dengan pedangnya, senyuman liar dan arogan muncul di wajah Luo Qichen. Bahkan prajurit tingkat 1 alam laut asal mungkin tidak mampu menahan serangan habis-habisan miliknya. Lin Xuan hanyalah seorang prajurit tahap esensi spiritual, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia pasti akan mati. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan ini melanda sekeliling. Pada tahap esensi spiritual awal, prajurit dengan basis budidaya yang lebih lemah dikirim terbang jauh di tempat. Mereka memuntahkan seteguk darah dan menderita luka serius. Bahkan Ni Yongchang, Sui Yang, Qilianyan, dan yang lainnya dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Vitalitas mereka bergetar, dan sirkulasi esensi spiritual mereka menjadi kacau. Seluruh alun-alun dilanda kekacauan. Semua orang memandang Luo Qichen dengan kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Qichen akan melancarkan serangan diam-diam terhadap Lin Xuan. Hanya dua jenius lainnya yang berada di 50 besar daftar esensi mendalam, Zhang Xin dan Su Han Suang, yang berdiri diam tanpa terpengaruh. Mata mereka tertuju pada Luo Qichen, penuh kedinginan dan ejekan. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Luo Qichen jelas iri dengan bakat dan potensi Lin Xuan, yang jauh melebihi miliknya, dan dia juga mendambakan harta yang diperoleh Lin Xuan di Menara Bintang Jatuh.
Di saat yang sama, dia juga khawatir orang lain akan memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dia meluncurkan serangan diam-diam ingin membunuh Lin Xuan dan merebut harta karun itu. Tindakannya membuat keduanya membencinya, namun mereka tidak menghentikannya. Mereka hanya menatapnya dengan dingin. Pertama, ini sudah terlambat. Kedua, karena Lin Xuan mampu mencapai level 9, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, kekuatan tempurnya pasti akan melebihi basis budidayanya. Seorang prajurit tahap esensi spiritual mungkin tidak bisa melawan prajurit realem laut asal. Meskipun Luo Qichen tidak lemah, dia masih melancarkan serangan diam-diam. Namun, dia mungkin tidak dapat membahayakan Lin Xuan. Seperti yang diharapkan, di luar gerbang utama menara bintang jatuh, Lin Xuan kembali menatapnya dengan ekspresi dingin, seolah dia tidak melihat cahaya pedang hijau datang dari Luo Qichen. Lampu pedang hijau akan segera padam. Lin Xuan menyerang, "Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi." Wajah Lin Xuan menjadi dingin saat dia melontarkan pukulan. Dia tidak menggunakan seni bela diri, konsep, atau esensi spiritual apapun dalam pukulan ini. Ini hanyalah pukulan biasa. Saat itu juga, pukulan dilempar. Raungan yang mengerikan terdengar, mengguncang seluruh area. Seolah-olah ruang itu sendiri telah runtuh karena pukulan ini. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Meriam udara transparan mengembun dan mendarat di lampu pedang hijau. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, lampu pedang hijau yang ditebas Luo Qichen memiliki panjang puluhan meter dan meledak. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Sepertinya keduanya tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama. Luo Qichen melihat pemandangan ini dan terkejut. Matanya membelalak, penuh rasa tidak percaya. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin." Luo Qichen tidak percaya bahwa pukulan biasa Lin Xuan telah mengalahkan serangan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, basis budidaya Lin Xuan hanya berada di tingkat kelima tahap esensi spiritual. Dibandingkan dengan dia, basis budidaya Lin Xuan adalah 3 bidang utama lebih rendah. Ini semakin mengejutkan Luo Qichen. Dia tidak percaya dan berteriak dengan marah. Tapi setelah itu, dia tidak bisa terus berpikir. Dalam sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah teror yang mematikan telah menimpanya. Di depannya, kekuatan meriam udara tidak rusak sama sekali. Kekuatannya tidak berkurang, kecepatannya tidak berubah, dan terus menyerangnya. Luo Qichen segera mengerti bahwa Lin Xuan berusaha membunuhnya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. "Lin Xuan, saya adalah tuan muda dari Sekte Esensi King, pemimpin sekte. Ada beberapa prajurit Void Martial Stage di King Essence Sect. Jika kamu berani membunuhku, Sekte King Essence kami tidak akan pernah memaafkanmu. Keluarga, teman, dan orang tua Anda semuanya akan mati. Anda sebaiknya melepaskan saya." Luo Qichen mengancam dengan suara tegas, tapi dia sangat takut. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal di hatinya. Namun, dia tidak menyesal menyerang Lin Xuan. Dia menyesal menyerang terlalu dini. Jika dia bisa meninggalkan tempat ini, dengan statusnya sebagai tuan muda dari Sekte Esensi King, pemimpin sekte, dia akan dapat memerintahkan prajurit tahap transformasi kristal dari Sekte Pemisah Gunung untuk menangkap Lin Xuan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia pasti akan mati. Kecepatan meriam udara yang mengerikan tidak melambat sama sekali. Di bawah tatapan ketakutan Luo Qichen, benda itu mendarat di atasnya. Setelah ledakan keras, Luo Qichen tewas di tempat, berubah menjadi kabut darah yang menyebar. Dia bahkan tidak memiliki mayat utuh yang tersisa. Setelah itu, suara menusuk terdengar dari dalam kabut darah. Cincin penyimpanan Luo Qichen terbang ke tangan Lin Xuan. Bab 286. Kondisi kedua. Adegan itu sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke arah Lin Xuan. Dari serangan diam-diam Luo Qichen hingga serangan balik Lin Xuan, membunuh Luo Qichen di tempat, Luo Qichen telah berubah menjadi kabut darah. Bahkan sisa-sisa mayat Luo Qichen pun tidak tertinggal. Itu hanya sepersekian detik. Terlalu banyak perubahan yang terjadi selama periode waktu ini. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk bereaksi. Apa yang mereka lihat membuat mereka semua tercengang. Setelah beberapa saat, semua orang bereaksi secara bertahap. Mereka memandang Lin Xuan dengan kaget dan takut. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Lin Xuan. Luo Qichen adalah salah satu dari 40 jenius teratas dalam daftar Xuan Yuan. Di seluruh wilayah Mingchang, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa menandinginya. Namun, ketika Lin Xuan menghadapi Luo Qichen, Lin Xuan langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Selain itu,
Pukulan Lin Xuan tidak menggunakan seni bela diri, konsep, atau esensi spiritual apapun, itu hanya pukulan biasa. Ini menghancurkan serangan diam-diam Luo Qichen dengan kekuatan penuh dan membunuhnya di tempat, mengubahnya menjadi kabut darah. Tingkat kekuatan ini tidak lagi berada pada tahap esensi spiritual. Sebaliknya, ia telah menembus alam besar dan mencapai tingkat alam laut asal yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang akhirnya yakin bahwa Lin Xuan adalah jenius tak tertandingi yang telah menembus level 9 di Menara Bintang Jatuh. Dengan kekuatan tempurnya, terlepas dari basis budidayanya, Lin Xuan akan dapat masuk 20 teratas daftar esensi mendalam, atau bahkan 10 besar dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan mengejutkan semua orang. Bahkan Zhang Xin dan Su Han Suang pun terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan menjadi begitu kuat. Bahkan Luo Qichen tidak bisa menahan satu serangan pun dari Lin Xuan. Mereka bahkan lebih lemah dari Luo Qichen, dan tidak mungkin mereka bisa menandingi Lin Xuan. Keduanya menurunkan sikap mereka dan memandang Lin Xuan dengan hormat. Yang membuat takut semua orang adalah Lin Xuan benar-benar berani membunuh Luo Qichen. Luo Qichen bukan hanya seorang ahli daftar esensi yang mendalam, dia juga tuan muda dari Sekte Esensi King, yang berada di urutan kedua setelah 8 pasukan tingkat tuan di negara bagian Fengwu. Sekte King Essence memiliki prajurit Void Martial Stage yang bertanggung jawab. Jika Lin Xuan membunuh tuan muda dari Sekte Esensi King, pemimpin sekte, dia harus melawan Sekte Esensi King sampai mati. Mungkinkah Lin Xuan tidak takut dengan balas dendam King Essence Sect? Apakah dia tidak takut mati? Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi dan dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya, dia hanya mampu melawan alam laut asal dengan basis budidaya tahap esensi spiritualnya. Dia bahkan belum dewasa. Seorang jenius tiada taranya yang belum tumbuh dewasa. Jika dia mati, dia akan menjadi sampah yang tidak berguna dan tidak layak disebut sama sekali. Adapun Lin Xuan, dia hanya dilahirkan di wilayah kecil biasa di domain matahari terik. Dia tidak memiliki latar belakang yang bagus. Bagaimana dia bisa melawan Sekte Esensi King? Saat ini, semua orang ketakutan. Mereka khawatir ketika Sekte Esensi King membalas dendam pada Lin Xuan, mereka akan terlibat dalam kemarahan mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka berasal dari 3 kekuatan utama di wilayah Mingchang, mereka pasti akan tetap mati. Itu sebabnya mereka sangat ketakutan. Di luar perisai cahaya transparan, di wilayah Sekte Pemisahan Gunung, Chen Tua juga bereaksi, wajahnya penuh ketakutan. Lin Xuan, beraninya kamu membunuh Luo Qichen? Kamu mati, dan domain matahari terik tempat Anda berada akan menghadapi bencana. Jika Anda tidak ingin keluarga, teman, dan sekte Anda terbunuh karena Anda, lebih baik Anda menyerah dan ikuti saya ke Sekte Esensi King untuk menebus kejahatan Anda dengan kematian Anda. Mata Chen Tua dipenuhi ketakutan, dan dia terus mengaum dengan marah. Aura tahap transformasi kristalnya tiba-tiba meletus, dan dia bergegas ke depan perisai cahaya transparan, menatap Lin Xuan. Dia mengundang Luo Qichen ke sini, tapi Lin Xuan kini telah membunuhnya di wilayah Mingchang. Meskipun dia bukan orang yang membunuh Luo Qichen, Sekte King Essence masih akan menyalahkannya atas hal itu. Dia dan Sekte Pemisahan Gunung di belakangnya akan menghadapi bencana besar, dan mereka akan menghadapi ancaman kepunahan. Dia harus menangkap Lin Xuan dan membawanya ke Sekte Esensi King untuk meminta maaf, hanya dengan begitu dia bisa melarikan diri. Pada saat ini, Chen Tua mencoba menggunakan segala macam cara untuk mengancam dan menangkap Lin Xuan. Di dalam perisai cahaya transparan, ekspresi Lin Xuan dingin. Bodoh. Setelah Lin Xuan melirik Chen Tua, dia mencibir dan mengabaikannya. Karena dia berani membunuh Luo Qichen di depan banyak orang, dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Setelah itu, dia melihat ke arah kerumunan di sampingnya. Ni Yongchang, Tuan Ni, bisakah saya menyusahkan Anda untuk datang sebentar? Ni Yongchang ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini. Lalu dia berjalan di depan Lin Xuan. Lin, kamu memang luar biasa. Anda bisa dianggap jenius paling kuat. Jika Anda bisa selamat dari kesengsaraan ini, Anda pasti akan mencapai sesuatu. Ni Yongchang dipuji dari lubuk hatinya. Ini adalah pujian sekaligus fakta. Lin Xuan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Ni, bolehkah saya meminta 2 syarat dari keluarga kerajaan Mingchang Anda? Ni Yongchang terkejut sesaat. Kemudian dia sadar kembali dan mengangguk. Benar sekali, Anda memang bisa mengajukan 2 syarat. Baiklah, syarat kedua saya adalah saya berharap keluarga kerajaan Mingchang dapat membantu saya menjaga domain matahari terik, khususnya Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin. Tuan Ni, bisakah Anda menyetujui persyaratan ini atas nama keluarga kerajaan Mingchang di belakang Anda?
Lin Xuan mengatakannya dengan ekspresi serius. Ni Yongchang tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia mulai merenung. Setelah merenung sejenak, dia melirik Lin Xuan sebelum menoleh untuk melihat keluar perisai cahaya transparan. Pada saat ini, Ni Xiong, yang bertanggung jawab atas keluarga kerajaan Mingchang, datang ke sisi perisai cahaya transparan. Ni Xiong bertemu dengan tatapan Ni Yongchang, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Namun, dia mengangguk dengan berat setelah merenung sejenak. Ni Yongchang menghirup udara dalam-dalam saat melihat ini. Dia memandang Lin Xuan dan berkata, "Lin, kami telah menyetujui kondisi Anda ini. Jaga diri kamu, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di luar kota kuno esensi mendalam dalam belasan hari." Ni Yongchang tahu bahwa persetujuannya adalah untuk berdiri di hadapan Sekte Esensi King. Kemungkinan besar mereka akan menarik serangan mereka. Namun, keluarga kerajaan Mingchang bersedia mengambil risiko dan bertaruh pada Lin Xuan. Lin Xuan telah mengungkapkan bakat dan potensi yang begitu tinggi sehingga dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Di seluruh negara bagian Fengwu, hanya ada sedikit pejuang muda yang dapat dibandingkan dengan Lin Xuan dalam hal bakat dan potensi. Ini sepadan dengan risiko yang diambil keluarga kerajaan Mingchang. Demikian pula, Lin Xuan adalah orang yang benar-benar dihargai oleh Sekte Esensi King dan ingin segera disingkirkan. Mereka mungkin tidak berani melawan domain matahari terik sebelum mereka menyingkirkan Lin Xuan. Karena jika Lin Xuan lolos dari kejaran Sekte Esensi King, mereka akan dimusnahkan begitu dia dewasa. Selain itu, keluarga kerajaan Mingchang mendapat perlindungan dari Azure Heaven Bull Python, yang memungkinkan mereka bertarung di tahap bela diri Void. Sekte King Essence mungkin tidak terlalu berselisih dengan mereka. Oleh karena itu, kondisi ini tidak terlalu sulit. Itu hanya sedikit beresiko. Mereka bertaruh apakah Lin Xuan bisa melarikan diri dari Sekte Esensi King. Baiklah, mata Lin Xuan berbinar ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok kecil. Bab 287. Kabur. Di dalam botol giok kecil, setetes darah emas mengalir. Lin Xuan menyerahkan botol giok kecil itu kepada Ni Yongchang dan berkata, "Tuan Ni, saya sangat berterima kasih karena Anda semua sangat menghargai saya. Ini sedikit bentuk apresiasi saya. Berikan barang ini kepada leluhurmu setelah kamu pergi. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu apa ini." Ni Yongchang mengambil botol giok kecil itu. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Xuan, ekspresinya menjadi serius. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia dengan sungguh-sungguh memasukkan botol giok kecil ke dalam cincin penyimpanan dan membungkuk. "Lin, kami akan mengingat kebaikanmu ini. Jaga diri kamu." Lin Xuan mengangguk. "Kita akan bertemu lagi di kota kuno esensi yang mendalam dalam 10 hari. Lin Xuan menjawab dan berbalik untuk berjalan menuju perisai cahaya transparan. Ketika semua orang melihatnya, mereka buru-buru mundur untuk membuat jalan lebar untuknya. Mata mereka penuh rasa hormat. Karena, di alun-alun ini, Lin Xuan sudah menjadi orang terkuat. Dengan sangat cepat, Lin Xuan tiba di depan perisai cahaya transparan, di bawah tatapan semua orang di alun-alun dan orang-orang di Black Sand Wasteland. Dia menyentuh dengan telapak tangannya dan menggunakan pikirannya untuk mengaktifkan kemampuan spasial. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mengendalikan penghalang cahaya ini. Ini adalah hasil terbaik. Mata Lin Xuan berkedip dan menghilang di saat berikutnya. Lin Xuan tidak ditemukan di Black Sand Wasteland. Jelas sekali, dia sudah dipindahkan jauh. "Pergi dan temukan dia. Saya harus menemukan jejaknya." Di tanah pasir hitam, Chen Tua terus mengaum dengan marah, dan suaranya membawa jejak ketakutan. Ni Xiong dan Ni Sun melihat pemandangan ini dengan cibiran di wajah mereka. Di dalam perisai cahaya transparan, semua orang dikirim keluar setelah menyentuh perisai cahaya transparan. Tanpa kendali Lin Xuan, kebanyakan dari mereka diangkut dalam jarak yang relatif pendek. Misalnya, Ni Yongchang berada di gurun pasir hitam. Ni Xiong buru-buru bergegas ke Ni Yongchang dan mengambil botol giok kecil dari Lin Xuan. Jejak ekstasi dan keterkejutan melintas di matanya. Lalu ekspresinya menjadi serius. Setelah dia dengan sungguh-sungguh menyimpan botol giok kecil di cincin penyimpanannya, dia membawa orang-orang dari keluarga kerajaan Mingchang dan meninggalkan Black Sand Wasteland. Negara-negara besar lainnya juga pergi satu demi satu. Ketika semua orang diteleportasi, fluktuasi spasial melanda, dan menara bintang jatuh menghilang. Sepertinya hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Di sisi lain, 200 km jauhnya dari menara bintang jatuh, di hutan pegunungan di wilayah bela diri Maple, inti negara bagian Fengwu, fluktuasi spasial beredar. Saat berikutnya, seorang pria muncul di udara dan mendarat di tanah. Ini adalah Lin Xuan.
200 km adalah jarak terjauh yang bisa diteleportasi oleh perisai cahaya transparan. Mata Lin Xuan berbinar. Segera, dia mengeluarkan perahu roh merah yang dia salin dari Huo Yuan Zhenren dan mengeluarkan cincin penyimpanan Luo Qichen. Ada cukup banyak harta karun di dalam cincin penyimpanan Luo Qichen. Dia bahkan memiliki selusin batu roh kelas menengah. Lin Xuan mengeluarkan 10 batu roh kelas menengah dan memasukkannya ke dalam lubang kecil di belakang perahu roh merah. Dia mengemudikan perahu roh merah dengan kecepatan penuh menuju kota kuno esensi yang mendalam. 200 km tampaknya merupakan jarak yang jauh, tetapi bagi seorang prajurit tahap transformasi kristal, itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Ketika berita tentang dia membunuh Luo Qichen menyebar, itu pasti akan menyebabkan orang-orang dari sekte esensi King menjadi marah. Mereka akan mengirim seseorang untuk memburunya. Orang yang mereka kirim haruslah seorang prajurit tahap transformasi kristal, bukan prajurit tahap bela diri void. Bagaimanapun, seorang prajurit tahap bela diri void adalah eksistensi teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Mereka tidak dapat dikirim dengan mudah karena masalah sekecil itu. Namun, Lin Xuan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi prajurit tahap transformasi kristal saat ini. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia mengendarai Crimson Spirit Boat dan melarikan diri ke kejauhan. Dia masih memiliki artefak roh kelas menengah 9 pesawat luar angkasa Mingchang di tangannya. Kecepatan pesawat luar angkasa Mingchang memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan perahu roh merah. Tapi sebagai senjata roh peringkat 9, konsumsinya sangat mengerikan. Dengan ranah Lin Xuan saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia perlu menggunakan batu roh tingkat menengah untuk mengendalikan perahu roh merah, tetapi esensi spiritualnya sendiri tidak dapat mengendalikannya. Sama seperti Lin Xuan mengendalikan perahu roh merah untuk melarikan diri di wilayah Mingchang, kekuatan besar telah meninggalkan gurun pasir hitam dan kembali. Penampilan Lin Xuan di Menara Bintang Jatuh telah menyebar ke seluruh wilayah Mingchang. Ni Yongchang, Sui Yang, Zhao Wenxing, dan para jenius top lainnya di wilayah Mingchang baru berhasil mencapai level kelima sebelum mereka tersingkir. 50 jenius teratas yang diundang oleh Mountain Split Sect adalah Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Han Suang. Meskipun Zhang Xin dan Su Han Suang lebih kuat dari Ni Yongchang dan Sui Yang, mereka masih tidak mampu melewati lantai 6. Adapun Luo Qichen, dia memiliki peringkat tertinggi dan telah mencapai 40 besar daftar esensi mendalam. Dia berhasil melewati lantai 6 dan mencapai lantai 7. Dia telah memecahkan rekor wilayah Mingchang selama 100 tahun. Namun, dia tersingkir dalam waktu kurang dari 1 menit setelah dia berhenti di lantai 7. Lin Xuan, di sisi lain, memimpin jalan dan bahkan langsung menuju lantai 9 Menara Bintang Jatuh. Dia telah tinggal di lantai 9 selama lebih dari setengah jam. Penampilannya jauh melebihi Luo Qichen. Luo Qichen, yang merupakan salah satu dari 40 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam, hanya berhasil mencapai lantai 7 dan segera tersingkir. Sebagai perbandingan, bakat dan potensi Lin Xuan bahkan lebih mengerikan. Dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Bahkan di seluruh negara bagian Fengwu, dia dapat dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Ketika mereka mengetahui hal ini, semua orang kagum dengan bakat dan potensi mengerikan Lin Xuan. Tapi ini belum semuanya. Ketika Lin Xuan diteleportasi, Luo Qichen ingin membunuhnya dan merebut hartanya. Lin Xuan, sebaliknya, dengan mudah membunuhnya dengan pukulan. Dia berubah menjadi kabut darah, bahkan jenazahnya pun tidak tertinggal. Sebagai salah satu dari 40 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam, basis budidaya Luo Qichen telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada puncak tahap esensi spiritual biasa, dan dia sangat dekat dengan alam laut asal. Lin Xuan, bagaimanapun, tidak kesulitan membunuhnya. Ini berarti bahwa kekuatan Lin Xuan telah melampaui tahap esensi spiritual dan telah mencapai alam laut asal. Basis budidaya Lin Xuan pada saat itu hanya berada di tingkat kelima tahap esensi spiritual. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan potensi Lin Xuan. Luo Qichen bukan hanya seorang ahli daftar esensi yang mendalam, dia juga tuan muda dari sekte esensi King, pemimpin sekte, yang berada di urutan kedua setelah 8 prajurit pasukan tingkat tuan dari negara bagian Fengwu. Pembunuhan Lin Xuan terhadap Luo Qichen telah memberikan pukulan berat bagi sekte esensi King. Ini pasti akan menyebabkan sekte King Essence menjadi marah. Semua orang kaget dan ketakutan. Kali ini, nama Lin Xuan telah menyebar ke seluruh wilayah Mingchang dan domain kecil di sekitarnya. Bab 288. Mengejar. Dalam keluarga kerajaan Mingchang. Setelah Ni Xiong memimpin murid keluarga kerajaan kembali ke istana,
1 jam kemudian, tiba-tiba, auman mengerikan seperti naga atau singa datang dari istana keluarga kerajaan Mingchang. Suara itu menyebar ke lebih dari separuh wilayah Mingchang. Kemanapun suara ini lewat, selain para prajurit tahap transformasi kristal, bahkan para prajurit alam laut asal pun terluka. Banyak orang yang terkejut. Semua negara besar segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada hasil. Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Lin Xuan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak berani gegabah saat menghadapi seseorang yang kemungkinan besar berada pada tahap transformasi kristal. Waktu perlahan berlalu. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Lin Xuan mengendalikan perahu roh merah dan melewati wilayah kecil satu demi satu. Saat perahu roh merah terbang dengan kecepatan penuh, ia beberapa kali lebih cepat daripada prajurit tahap laut elemental akhir. Dan di wilayah kecil ini, yang terkuat adalah penggarap bela diri panggung laut elemental. Tidak ada yang berani menghentikannya. Sebentar lagi matahari terbenam di barat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lin Xuan menyingkirkan Crimson Spirit Boat dan menemukan sebuah gua di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya untuk saat ini. Dia akan melanjutkan perjalanannya besok pagi. Karena hutan adalah wilayah binatang iblis. Di malam hari, banyak binatang iblis yang kuat keluar untuk berkeliaran dan mencari makanan. Bahkan prajurit tahap transformasi kristal akan membahayakan nyawa mereka jika mereka terbang di langit pada malam hari karena beberapa binatang iblis ganas akan mengincar mereka. Lin Xuan tidak akan pernah memilih untuk melanjutkan perjalanannya di malam hari. Lin Xuan bersembunyi di dalam gua dan memblokir pintu masuk dengan batu besar. Dia menyembunyikan auranya dan bersiap untuk mengolahnya dalam pengasingan pada malam hari. Tapi Lin Xuan tidak berkultivasi lama. Tiba-tiba, setelah terjadi ledakan keras, batu besar di pintu masuk gua meledak. Suara dingin terdengar. Lin Xuan, saya tahu Anda ada di dalam. Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah. Suaranya sangat tenang, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan pegunungan dalam jarak 1000 meter bergetar. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Lin Xuan menjadi gelap, tapi dia masih berdiri dan berjalan keluar. Dia melihat seorang lelaki tua jangkung kurus berpakaian hitam berdiri di atas rumput di luar gua. Dia mulai memeriksa informasinya. Nama, Luo Chengzi. Budidaya, tahap transformasi kristal puncak. Bakat budidaya tingkat void, bakat kecepatan tingkat mendalam, bakat sabar tingkat mendalam. Bakat atribut angin kekerasan tingkat mendalam, bakat emas tajam tingkat roh, bakat api merah tingkat mendalam, dan bakat atribut kayu hijau tingkat roh, bakat bumi tingkat roh, bakat air berat tingkat roh, bakat terbang tingkat mendalam. Seni bela diri, teknik akumulasi api hijau, peringkat rendah 10, penyelesaian hebat, teknik pedang api hijau, peringkat 9, kelas atas. Penyelesaian hebat, Green Fire Mountain Quaking Palm, peringkat 9, kelas atas, penyelesaian hebat, dan tinju penghancur batu hijau, peringkat 9, kelas atas. Penyelesaian hebat, langkah udara esensi api, peringkat 9 kelas atas, penyelesaian hebat, arti mendalam palsu, 30% arti mendalam palsu dao pedang, 20% arti mendalam palsu angin, 20% arti mendalam palsu api, 10% arti mendalam palsu emas, 10% arti mendalam palsu kayu, 10% arti mendalam palsu air, dan 10% arti mendalam palsu bumi. Harta, tidak ada. Dalam sekejap, panel atribut pria tua berpakaian hitam, tinggi, dan kurus muncul di garis pandang Lin Xuan. Lin Xuan melihat panel atribut pria tua berpakaian hitam, tinggi, dan kurus di void di depannya. Hati Lin Xuan tenggelam. Bakat panel atribut ini tidak kalah dengan bakat Luo Qichen. Dia masih memiliki budidaya tahap transformasi kristal puncak dan segala jenis makna mendalam dan seni bela diri yang salah. Jelas sekali, dia adalah seorang pejuang tahap transformasi kristal puncak yang hanya berada di urutan kedua setelah tahap bela diri void. Di Sekte King Essence, dia hanya berada di urutan kedua setelah leluhur tua tahap bela diri void itu. Tidak heran dia bisa mengejar Lin Xuan begitu cepat. Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa King Essence Sect akan mengirim ahli yang kuat untuk memburunya. Kali ini, Lin Xuan benar-benar dalam bahaya. Luo Chengzi memandang Lin Xuan dengan senyum dingin di wajahnya. Lin Xuan, Anda dapat menembus ke level 9 di Menara Bintang Jatuh. Bakat dan potensi Anda jauh lebih besar daripada Qichen. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi sayang sekali, kamu membunuh Qichen. Hari ini, kamu harus mati. Keluarga, teman, dan sekte Anda akan mati karena Anda. Jika kamu mati, kamu akan menjadi sampah yang tidak berharga. Niat membunuh Luo Chengzi tidak disembunyikan sama sekali saat menyebar.
Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Namun dia tidak terpengaruh oleh rasa takutnya, karena rasa takut itu langsung lenyap. Pada saat yang sama, cahaya dingin berkedip di mata Lin Xuan. Dia tidak mengatakan apapun. Dengan pedang Terminator di tangannya, dia menebas nirwana kekosongan. Dalam sekejap, dia mengaktifkan konsep tersebut, mengedarkan esensi spiritual, dan menebas dengan pedang yang memiliki kekuatan alam laut asal. Lusinan lampu pedang yang bisa menghancurkan Void melesat menuju Luo Chengzi. "Kamu masih berani menyerangku? Anda benar-benar tidak tahu batasan Anda." Luo Chengzi mencibir saat melihat ini. Dia melakukan serangan balik. Sinar lampu hijau memadamkan lampu pedang. Kekuatan dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Itu terus menyerang Lin Xuan. Apa ini? Kenapa tidak dihancurkan? Setelah lampu hijau menghancurkan sebagian besar cahaya pedang, Luo Chengzi menyadari bahwa ada serangan transparan lain yang datang ke arahnya. Lampu hijaunya tidak menghancurkannya. Luo Chengzi terkejut. Mungkinkah ini harta karun yang diperoleh Lin Xuan di Menara Bintang Jatuh? Luo Chengzi menebak, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh. Bahkan jika Lin Xuan bisa mendapatkan harta karun bermutu tinggi di Menara Bintang Jatuh, dia tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa mengaktifkan harta karun tersebut dan mengancamnya. Namun, saat serangan semi-transparan berada dalam jarak 100 meter darinya, ekspresi wajah Luo Chengzi berubah drastis. Energi dingin keluar dari punggungnya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. "Bagaimana ini mungkin? Harta karun ini benar-benar dapat mengancam hidup saya." Mata Luo Chengzi membelalak tak percaya. Namun kini, perasaan ancaman mematikan ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayai pemandangan tersebut. Luo Chengzi buru-buru mengedarkan kristal mendalam dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ke samping. Serangan semi-transparan itu terbang melewatinya dan memasuki kehampaan yang jauh. "Untungnya, saya menemukannya tepat waktu," Luo Chengzi berpikir dalam hati. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia merasa ancaman fatal itu tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada satu lagi. Baru sekarang Luo Chengzi menyadari bahwa serangan transparan lain yang persis sama dengan yang sebelumnya telah ditembakkan dari Void. Bab 289. Membunuh prajurit alam transformasi kristal. Tidak, seharusnya ada 2 bulan sabit. Namun bulan sabit yang kecil dan transparan seperti ini tidak mudah dideteksi. Bulan sabit transparan pertama menarik perhatiannya, dan dia tidak menyadari bahwa ada bulan sabit kedua. Luo Chengzi berpikir sejenak dan segera mengerti. Tapi saat ini, dia tidak peduli lagi. Saat bulan sabit transparan kedua mendekat, rasa ancaman mematikan menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia akan mati di tempat pada saat berikutnya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang prajurit tahap esensi spiritual, dapat menggunakan serangan yang dapat mengancamnya, seorang prajurit tahap transformasi kristal puncak, dia harus mempercayainya. Terlebih lagi, karena dia fokus menghindari bulan sabit transparan pertama, bulan sabit transparan kedua sudah berada dalam jarak beberapa puluh meter darinya. Bulan sabit tembus pandang itu sangat cepat. Pada jarak ini, dia tidak bisa lagi mengelak. Dia hanya bisa bertahan. Dalam sekejap mata, dia menyuruh kristal mendalam menuangkan esensi kristal, mengubahnya menjadi perisai pelindung yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, perisai hitam terbang keluar dari ring penyimpanan. Itu dengan cepat membesar dan menjadi beberapa meter, menghalangi dia di depannya. Ini adalah harta karun yang dia peroleh secara kebetulan. Itu adalah senjata roh tingkat ke-10 yang tidak lengkap. Bahkan bisa memblokir serangan prajurit Void Martial Stage. Selain itu, Luo Chengzi percaya bahwa dia harus mampu bertahan dari serangan bulan sabit yang tembus cahaya ini. Pada saat yang sama, hatinya melonjak karena kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang junior di tahap esensi spiritual hampir membunuhnya. Dia harus membunuh Lin Xuan dengan kejam untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, yang tidak diketahui Luo Chengzi adalah dia tidak memiliki kesempatan lagi. Bulan sabit tembus pandang kedua mendarat di perisai esensi kristal pada saat berikutnya. Suara robekan terdengar. Sebuah lubang langsung robek di perisai pertahanan, dan itu tidak memiliki efek perlawanan sedikit pun. Bulan sabit tembus pandang terus menusuk perisai hitam itu. Namun, meskipun perisai hitam itu adalah senjata roh tingkat ke-10 yang tidak lengkap yang dapat menahan serangan dari tahap bela diri Void, perisai itu dengan mudah terbelah menjadi dua seperti tahu di bawah serangan bulan sabit yang tembus cahaya. Bulan sabit tembus pandang tidak rusak sama sekali.
Ia terus menyerang Luo Chengxi seolah-olah telah menembus ruang angkasa. Bagaimana ini mungkin? Mata Luo Chengxi melebar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa dua lapisan pertahanan ini tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikannya. Dia melihat riak-riak aneh beriak di angkasa. Hati Luo Chengxi tiba-tiba bergetar ketika dia memikirkan semacam rumor. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, bulan sabit transparan menembus jantungnya. Hakikat seorang seniman bela diri adalah manusia. Selama mereka belum mencapai tahap di mana mereka dapat dilahirkan kembali, hati dan kepala mereka masih menjadi titik vital mereka. Kekuatan yang terkandung dalam bulan sabit transparan langsung mencincang hati Luo Chengxi menjadi berkeping-keping ketika melewatinya. Namun meski begitu, tidak mengalami kerusakan apapun. Ia terus melaju dan terbang ke depan, menghilang ke dalam kehampaan yang jauh. Setelah hati Luo Chengxi hancur, penglihatannya menjadi hitam, dan dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, berubah menjadi mayat. Namun, pupil matanya masih membesar, dan masih ada banyak kejutan yang tersisa di matanya. Luo Chengxi tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan lebih kuat dari seorang jenius yang tiada taranya. Lin Xuan sebenarnya memiliki salah satu dari dua hukum tertinggi legendaris, bakat tata ruang. Seorang jenius yang tiada taranya tidak lagi cukup untuk menggambarkan dirinya. Tidak banyak orang di seluruh benua Dongyuan yang memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi lain, di depan gua, perisai emas berdiri di depan Lin Xuan. Perisai hijau yang dilempar Luo Chengxi mengenai perisai emas, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Lin Xuan melihat mayat Luo Chengxi dan menghela nafas panjang, lalu santai. Saya akhirnya menyelesaikan masalah ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Ketika dia berada di luar menara bintang jatuh, dia sudah menduga bahwa seseorang di tahap transformasi kristal akan mengejarnya setelah dia membunuh Luo Qichen. Dia sudah menyiapkan spatial edge untuk menghadapinya. Namun, dia tidak mengira orang itu adalah sosok yang berada di puncak alam formasi kristal. Dia hampir gagal. Untungnya, dia menggunakan dua bilah spasial tingkat rendah. Satu sisi spasial telah menarik perhatian Luo Chengxi, dan sisi spasial lainnya telah digunakan untuk membunuhnya. Kekuatan tepi spasial tingkat rendah telah melampaui imajinasi Lin Xuan. Bukan saja para pejuang alam lautan asal tidak mampu bertahan melawannya, bahkan para pejuang tahap transformasi kristal pun tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Dia tidak tahu apakah Spatial Edge bisa membantunya mengalahkan prajurit Void Martial Stage. Lin Xuan diam-diam memperkirakan di dalam hatinya, dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bakat spasialnya masih di kelas rendah. Dia hanya bisa mendapatkan 3 bilah spasial tingkat rendah ini setiap bulan. Kali ini, dia telah menggunakan 2 di antaranya. Hal ini membuat hati Lin Xuan sakit. Lupakan saja, saya sudah membunuh Luo Chengxi kali ini. Dia harus menjadi orang terkuat di King Essence Sect selain leluhur tua Void Martial Stage. Kematiannya seharusnya cukup untuk menghalangi King Essence Sect. Mengenai masalah wilayah Mingchang, saya pikir keluarga kerajaan Mingchang telah menyelesaikannya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas panjang. Dia tidak terlalu memikirkannya. Perisai emas di depan Lin Xuan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan jatuh ke tangannya. Itu berubah menjadi perisai emas kecil dengan ukiran rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu adalah hadiah yang dia dapat dari level 7 di Menara Bintang Jatuh. Perisai emas 9 roh adalah jimat kuno tingkat raja, dan paling banyak bisa memblokir 3 serangan dari prajurit panggung Raja Bela Diri. Itu semua berkat perisai emas 9 roh inilah dia mampu memblokir serangan Luo Chengxi. Jika tidak, serangan Luo Chengxi akan sangat menyakitinya, bahkan jika dia menggunakan Spatial Edge untuk membunuhnya. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Kesenjangan antara dia dan Luo Chengxi masih terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasa dari Luo Chengxi. Lin Xuan bermain dengan perisai emas 9 roh, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu, dia meletakkan perisai emas 9 roh ke dalam ruang berjalan. Dia muncul di samping mayat Luo Chengxi. Dia menempatkan mayat Luo Chengxi dan perisai hitam ke dalam ring penyimpanan. Dia berbalik dan memasuki gua. Dia menggunakan spesif dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia telah menggunakan bakat spasialnya di sini, dan dia bahkan telah membunuh seorang prajurit tahap transformasi kristal. Dia akan meninggalkan banyak jejak. Itu bukan tempat yang baik untuk tinggal lama di sini. Dia harus menjauh dari sini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Lin Xuan muncul lagi di hutan 30 mil ke barat. Lin Xuan menemukan gua lain, menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk dan bersembunyi di dalam. Bab 290, Turbulensi.
Lebih dari 1 jam sebelum Lin Xuan membunuh Luo Chengzi, di wilayah Mingchang, 2 prajurit tahap transformasi kristal puncak dari Sekte Esensi King datang ke Sekte Pemisahan Gunung. Tidak lama setelah itu, 2 prajurit tahap transformasi kristal dari Sekte Mountain Split dan 2 prajurit tahap transformasi kristal puncak dari Sekte King Essence membawa prajurit elit dari Sekte Mountain Split dan tiba di depan istana kerajaan Mingchang. Keluarga kerajaan Qi mereka sangat ganas, seolah-olah mereka ingin menghancurkan keluarga kerajaan Mingchang. Namun, sebelum 4 prajurit tahap transformasi kristal dan prajurit elit dari Sekte Pemisah Gunung bisa menyerang, raungan binatang buas yang mengerikan yang bisa mengguncang langit dan bumi terdengar dari istana. Hal ini menyebabkan hati keempat prajurit tahap transformasi kristal bergetar, dan wajah mereka berubah secara dramatis. Sesosok tubuh besar dan ramping terbang keluar dari istana Mingchang, dan sepertinya menutupi seluruh langit. Itu adalah ular piton hijau besar, tetapi kepala ular piton itu memiliki beberapa karakteristik naga tambahan yang sebenarnya. Kekuatan yang dipancarkannya jelas jauh melampaui tahap transformasi kristal. Itu adalah nenek moyang istana kekaisaran Mingchang, Azure Heaven Bull Python. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit keempat prajurit tahap transformasi kristal. Keempat prajurit tahap transformasi kristal menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan melarikan diri ke segala arah. Sayangnya, dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, semua ini tidak ada gunanya. Setelah pertempuran sengit, dalam waktu kurang dari setengah jam, 4 prajurit tahap transformasi kristal dan prajurit elit dari Sekte Pemisahan Gunung semuanya tewas. Setelah itu, para prajurit elit keluarga kerajaan Mingchang, termasuk Nixiong dan prajurit tahap transformasi kristal lainnya, keluar. Mereka pergi ke Sekte Mountain Split dengan Azure Heaven Bull Python. Meskipun Sekte Mountain Split adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di wilayah Mingchang, 2 prajurit tahap transformasi kristal dan para elit dari Sekte Mountain Split semuanya terbunuh dalam pertempuran melawan keluarga kerajaan Mingchang. Mustahil bagi mereka untuk bertahan melawan serangan prajurit elit keluarga kerajaan Mingchang, Nixiong, dan prajurit tahap transformasi kristal lainnya, serta Azure Heaven Bull Python. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sekte Mountain Split, salah satu dari 3 kekuatan besar di wilayah Mingchang, telah dihancurkan. Setelah itu, para prajurit elit keluarga kerajaan Mingchang pergi ke rumah Feng Ming. Setelah beberapa diskusi, rumah Feng Ming menyerah kepada keluarga kerajaan Mingchang dan menjadi bagian dari mereka. Pada titik ini, keluarga kerajaan Mingchang adalah satu-satunya yang tersisa di antara 3 kekuatan besar. Atas namanya, keluarga kerajaan Mingchang telah menyatukan wilayah Mingchang. Semua ini memakan waktu kurang dari 1 jam. Dalam sekejap, berita ini menyebar ke seluruh wilayah Mingchang. Pada saat ini, negara-negara besar di wilayah Mingchang akhirnya mengetahui bahwa leluhur tua keluarga kerajaan Mingchang telah menerobos ke tingkat berikutnya dan telah menjadi binatang iblis peringkat ke-10 yang sebanding dengan prajurit tahap bela diri Void. Seorang prajurit tahap bela diri Void adalah yang terkuat di seluruh negara bagian Fengwu. Ketika Azure Heaven Bull Python menjadi monster iblis peringkat ke-10, ia dapat dibandingkan dengan prajurit tahap bela diri Void, yang berarti bahwa ia telah menjadi salah satu jagoan teratas di negara bagian Fengwu, nomor 2 setelah 8 prajurit pasukan tingkat tuan. Mereka tidak lebih lemah dari King Essence Sect. Berita ini mengguncang semua orang di wilayah Mingchang. Mereka tahu bahwa keluarga kerajaan Mingchang benar-benar menjadi terkenal. Nenek moyang lama keluarga kerajaan Mingchang telah terjebak di peringkat 9 kelas atas selama ratusan tahun, tidak mampu naik level. Tapi sekarang dia tiba-tiba berhasil menerobos. Para petinggi dari semua negara besar merasa bingung. Segera, mereka teringat botol giok kecil yang diberikan Lin Xuan kepada Niongchang di Menara Bintang Jatuh serta penampilan keluarga kerajaan Mingchang ketika mereka pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama setelah itu, auman binatang yang menakutkan terdengar dari istana Mingchang. Para petinggi dari berbagai negara besar punya beberapa tebakan, tapi mereka tidak yakin. Reputasi Lin Xuan sekali lagi menyebar ke seluruh wilayah Mingchang. Selanjutnya, seiring dengan berita kebangkitan keluarga kerajaan Mingchang, namanya menyebar ke seluruh negara bagian Fengwu. Namun, hal ini memerlukan banyak waktu. Tidak lama setelah keluarga kerajaan Mingchang menyatukan wilayah Mingchang, Lin Xuan membunuh Luo Chengzi, seorang ahli puncak alam transformasi kristal. Wilayah inti wilayah King Yuan, di dalam Sekte Esensi King, berada di dalam aula utama. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih dan janggut putih duduk di ujung meja. Meskipun lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak memancarkan aura apapun, kekuatannya sedalam dan tak terukur seperti jurang maut. Tidak ada yang berani meremehkannya. Segera setelah itu, beberapa pria paruh baya dari alam formasi kristal masuk.
Salah satunya agak mirip dengan Luo Chengxi dan Luo Qichen. Itu adalah ayah Luo Qichen, pemimpin sekte Luo Hua dari sekte esensi Qing saat ini. Di belakangnya adalah para tetua dari sekte esensi Qing. Luo Hua berjalan ke depan, membungkuk pada lelaki tua itu, dan berkata, "Halo, kakek, Luo Hua, tahukah kamu bahwa bel berbunyi 3 kali di Istana Lampu Jiwa?" Suara tenang lelaki tua itu terdengar tanpa emosi apapun. Namun, hati semua orang di aula tidak bisa menahan gemetar. Mereka tahu bahwa ini adalah kemarahan kakek. Membalas Grand Elder, "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini." Luo Hua menjawab dengan tergesa-gesa. Seolah dia memikirkan sesuatu, jejak ketakutan melintas di matanya. Luo Chengyun, Zhang Song, keduanya tewas. Suara lelaki tua berjubah abu-abu itu terus menyebar. Bagaimana ini mungkin? Mereka sedang menuju ke wilayah Mingchang. Itu hanya wilayah tengah biasa, dan prajurit terkuat di sana hanyalah prajurit tahap transformasi kristal menengah. Ketika Luo Hua mendengar ini, dia berteriak kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Namun, sebelum Luo Hua menyelesaikan kata-katanya, suara lelaki tua berbaju abu-abu terdengar sekali lagi. Azure Heaven Bull Python dari keluarga kerajaan Mingchang telah menembus kemacetan dan menjadi binatang iblis tingkat ke-10. Binatang iblis tingkat ke-10. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, semua orang di aula, kecuali lelaki tua berjubah abu-abu, mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Mereka memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tidak percaya, seolah-olah mereka salah dengar. Seorang pria dengan alam budidaya itu sebanding dengan tahap bela diri Void dan merupakan salah satu eksistensi teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Orang tua berjubah abu-abu itu melanjutkan dengan ekspresi dingin. Luo Chengxi juga meninggal. Ini adalah berita yang sangat besar. Meski tidak bisa dibandingkan dengan berita sebelumnya, namun tetap menimbulkan keributan besar di aula. Karena di sekte esensi Qing, Luo Chengxi hanya berada di urutan kedua setelah Penatua Agung. Saat ini, dia adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menembus tahap bela diri Void, menjadi prajurit tahap bela diri Void kedua di sekte esensi Qing. Alasan Luo Hua bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte esensi Qing dan Luo Qichen bisa melakukan apapun yang dia inginkan di luar adalah karena Luo Chengxi. Dan sekarang, Luo Chengxi sebenarnya telah mati karena dia pergi memburu seorang prajurit tahap esensi spiritual. Ini membuat semua petinggi di sekte esensi Qing tidak dapat mempercayainya. Luo Hua segera berlutut dan mulai bersujud dan memohon belas kasihan. "Kakek, ini semua salahku. Aku berdosa. Mohon maafkan saya." 3 dari 5 prajurit tahap transformasi kristal puncak dari sekte esensi Qing mati karenamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang tua berbaju abu-abu mengatakannya dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, hawa dingin merambat di aula. Hal ini menyebabkan hati setiap orang yang hadir bergetar.